Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Lala Sucia Yukinasi. Saya mahasiswa bimbingan dan konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Di sini saya sedang menempuh mata kuliah literasi digital. Jadi pada kali ini saya akan sedikit sharing atau menanggapi, menyikapi adanya dampak negatif dari perkembangan teknologi yang ada. Kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan yang namanya teknologi, karena kalian pun pasti sudah mempunyai teknologi kayak semisal handphone kalian, komputer maupun laptop kalian yang digunakan untuk beraktivitas sehari-hari. Apalagi di era pandemi seperti sekarang ini, kita banyak sekali mendapatkan keuntungan dari adanya teknologi. Keuntungan-keuntungan itu dapat dijadikan sebagai dampak positif dari adanya perkembangan teknologi. Kita belajar dari rumah atau bekerja dari rumah, seperti adanya pandemi seperti sekarang ini, adanya teknologi justru membantu kita untuk melakukan aktivitas seperti sedia kala. Walaupun kita tidak melakukannya secara langsung, tapi kita masih bisa mengikuti pembelajaran maupun aktivitas-aktivitas yang bisa kita lakukan secara online atau secara daring. Adanya perkembangan teknologi, kita bisa berkomunikasi dengan jarak jauh dan bersilaturahmi dengan sesama anggota keluarga yang jauh maupun teman-teman kita, terutama bagi mahasiswa-mahasiswa yang mempunyai teman-teman dari luar daerah kota kalian ataupun dari bermacam-macam daerah. Kalian sangat menguntungkan kalian untuk adanya teknologi untuk berkomunikasi dengan teman-teman kalian. Lalu di sisi lain, dalam pembelajaran pun kalian bisa mendapatkan dampak positif adanya perkembangan teknologi. Kalian bisa belajar mendapatkan sumber materi dari internet dari manapun, dan kalian bisa belajar kapanpun, dimanapun, dan dengan siapapun kalian berada, karena kita melalui media teknologi. Adanya dampak positif yang tadi telah dibicarakan juga tidak terlepas dari yang namanya dampak negatif perkembangan teknologi yang ada. Seperti kalian bisa lihat di sekeliling kalian, banyak anak-anak sekarang bermain menggunakan gadgetnya masing-masing dibandingkan dengan seperti dahulu kala bermain tradisional, lalu belajar bersama, berdiskusi bersama dengan hayalan-hayalan mereka. Namun saat ini mereka lebih asik dengan gadgetnya masing-masing. Yang ditakutkan mereka bisa kecanduan terhadap smartphone-nya mereka. Jadi mereka akan cenderung menutup diri dengan lingkungan. Bahasa atau komunikasi mereka akan cenderung lebih berkurang karena mereka lebih memilih sendiri dibandingkan untuk berinteraksi sosial dengan lingkungannya. Lalu ketika anak ataupun siswa belajar melalui internet, yang ditakutkan mereka kurang selektif dalam memilih informasi yang ada di internet, yang tersedia di internet. Jadi yang ditakutkan akan menjadi suatu kejahatan-kejahatan yang mereka tidak ketahui, seperti kejahatan-kejahatan yang berada di internet. Lalu juga adanya plagiarisme, adanya pelanggaran hak cipta karena mereka kurang pengetahuan, kurang pemahaman dari orang tua mengenai hal tersebut. Jadi yang ditakutkan juga mereka akan melanggar hak cipta orang lain. Jadi untuk menyikapi hal tersebut, sebagai orang tua ataupun sebagai orang yang lebih dewasa, seharusnya mereka lebih menyikapinya dengan cara memperhatikan anak, adik, ataupun orang-orang yang berada di sekitar kalian, dengan cara memperhatikan, memberi pemahaman kepada anak-anak bahwa apa yang mereka lakukan itu harus sesuai dengan tahap atau perkembangan mereka, ataupun harus sesuai dengan umur mereka. Mereka tidak boleh mengakses sembarangan hal-hal yang tidak perlu mereka akses, karena banyak sekali kejahatan-kejahatan yang ada di internet. Lalu juga orang tua ataupun orang yang lebih dewasa bisa membatasi anaknya ataupun adiknya dalam bermain gadget, membatasi waktunya, kapan mereka harus bermain, mereka harus belajar. Nah, itu perlu diatur sedini mungkin karena kita tidak tahu
besoknya atau kapan mereka akan terus-terusan bermain HP, karena bermain HP ataupun gadget seperti itu sangat tidak baik untuk perkembangan seorang anak. Lalu juga sebagai orang tua ataupun keluarga kerabat terdekat juga bisa mengajak anak untuk mengobrol atau bercerita tentang pengalamannya ataupun cita-citanya, sehingga konsentrasi anak tidak selalu konsentrasi ke HP ataupun ke gadgetnya masing-masing, namun bisa dialihkan dengan ditanyakan apa cita-cita kamu, ataupun ngobrol hal-hal lain yang bisa memotivasi anak agar terus berkembang, tidak hanya bermain HP ataupun yang lainnya. Pada intinya, kita harus memanfaatkan teknologi yang ada, perkembangan teknologi yang semakin maju sekarang ini dengan baik, dengan bijak, dengan sebaik mungkin, agar kita terhindar dari kejahatan-kejahatan yang di internet ataupun dampak-dampak negatif yang lainnya yang bisa berdampak pada diri kita, bagi lingkungan kita, maupun di keluarga kita. Semoga kita terhindar dari hal-hal negatif seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Sedikit menginformasikan bahwa tadi merupakan pendapat atau opini saya pribadi. Jadi apabila kalian mempunyai pendapatnya masing-masing, kalian bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa, dan maaf apabila ada kesalahan kata baik disengaja maupun yang tidak disengaja. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Bye. It'd be so